Menyiapkan hati kita lebih lagi, kita buka hati kita seluas-luasnya, biarkan Roh Kudus bekerja, menjamah, menguduskan, memulihkan setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Untuk Roh Kudus yang Kau curahkan bagi setiap kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami, menunjukkan jalan-jalan kebenaran dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami membuka hati kami sepenuhnya untuk mempersilakan Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Menjamah, memulihkan, menguduskan, menyucikan setiap kami. Sehingga kami boleh mengerti Tuhan, rencana-Mu dalam hidup kami. Dan Kau boleh memakai setiap kami menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap berikan yang terbaik melalui pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang rindu dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama kita berikan yang terbaik sore hari ini. Cari posisi yang paling nyaman buat saudara untuk memuji, menyembah Tuhan. Yang di belakang mungkin bisa sedikit maju ke depan supaya kita boleh bersama-sama lebih bersekutu dengan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biarlah hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami dan menjamah memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Mari katakan bersama, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari naikkan pujian ini, katakan bersama. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami sujud menyembah, haleluya, dan menikmati kehadiran-Nya. Kami percaya Kau dekat Tuhan. Mari dengan segenap hatimu katakan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang kami nampak Tuhan hanyalah kemuliaan Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan memenuhiku. Bila hadirat-Mu memenuhi setiap kami sore hari ini Tuhan, penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang kami nampak hanyalah kemuliaan Tuhan saja. Hadirat-Mu Tuhan memenuhiku. Hadirat kudus-Mu, dan kami tersungkur menyembah-Mu. Yang kami nampak Tuhan, mari jemaat Tuhan saja katakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Mari nyaringkan suaramu, berikan yang terbaik sore hari ini. Biarlah hadiratnya yang kudus memenuhi setiap hidup hati kita. Terima kasih Tuhan. Yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari lebih lagi nyaringkan suaramu bagi Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang kami nampak hanyalah kemuliaan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan penuhkan setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Ku dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang kami nampak, mari sekali lagi dengan segenap iman percayamu katakan hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang kami nampak hanya kemuliaan-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu dan kami tersungkur Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
panjatkan syukur bagi Allah yang kudus, Allah yang berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia. Roh Kudus bekerja di tempat ini, penuhi setiap kami Tuhan, dengan hadirat-Mu yang kudus. Kami buka hati kami Tuhan, menyembah. Haleluya Tuhan. Mari lebih lagi sembah, tinggikan Dia, berikan yang terbaik sore malam hari ini. Kami buka hati kami Tuhan, biarlah Kau bekerja, menyelidiki hati kami Tuhan, memenuhi hidup kami. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang kudus, Allah yang bertata di atas pujian umat-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sembah. Ya rala ya rala ya se, ya rala bara 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 ya rala ya rala ya rala ya se, ya rala bara ya se, ya rala bara ya se. Tuhan, Tuhan, haleluya. Kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Ya rala bara bara ya rala ya se, ya rala bara bara ya se, ya rala bara bara ya se, ya rala ya rala ya rala. Engkau Allah yang kudus dan layak disembah. Hati kami limpah dengan syukur atas perkenanan-Mu Tuhan. Ya Rabbana ya Syekh, ya Rabbana ya Rabbana ya Syekh, ya Rabbana. Haleluya Tuhan, ya Rabbana ya Syekh. Mari lebih lagi buka hati-Mu sembah, biarlah Roh-Mu bekerja di tengah kami, memulihkan, menguruskan, menyucikan, menyembuhkan, menghiburkan. Roh Kudus tercurah, ya lama-lama ya Syekh-Alamu, ya bara-bara ya oh haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah. Ya, rasakan Tuhan bekerja. Ya ambil waktu pribadi lepas pribadi. Ya Ya
Roh Kudus penuhi kami, kami yang haus akan Engkau, penuhkan kami. Terima kasih Tuhan, oh Roh Kudus. Mari yang haus akan jamahan Tuhan lebih lagi, sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kami percaya Kau Allah hadir di tempat ini. Roh Kudus menjamah setiap kami, memenuhi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku, penuhiku dengan hadirat, urapiku Tuhan, urapiku. Mari lebih lagi yang rindu, katakan penuhiku Tuhan, oh penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapi kami Tuhan, haleluya. Mari semua Tuhan saja jadikan suaramu. Penuhiku Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Urapiku, urapi setiap kami dengan minyak. Mari yang rindu lebih lagi berikan tepuk tangan sorak-soraknya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, dengan minyak. Katakan penuhi setiap kami Tuhan, penuhiku. Ya la la ba 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 la ba. Ya la la ba la ba la ba ya se. Haleluya. Mari sekali lagi angkat hatimu, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Jaringkan, katakan penuhi setiap kami Tuhan, penuhi
Haleluya Yesus Tuhan. Dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai dan sembah Dia. Mari lebih lagi kita sembah Tuhan, kita agungkan Dia, sebab Engkau besar Tuhan. Oh Yesus, sama-sama kita katakan sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sama-sama kita angkat suara kita dan kita agungkan Dia. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi kita agungkan Dia. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ajaib Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari Bapak Ibu jemaat saja katakan, sebab Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Oh Yesus, ajaib Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Mari sekali lagi, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara, haleluya. Allah dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Kau yang memiliki hidup kami Tuhan. Engkau yang terus berkuasa berdaulat atas hidup kami. Pakai lebih lagi Tuhan. Untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Mempermuliakan hati Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Memenuhi hati pikiran kami. Bahkan memberikan roh hikmat kebijaksanaan. Sehingga kami mengerti apa yang sedang Engkau bicarakan di tengah-tengah kami. Apa yang diisi hatimu yang Tuhan ingin nyatakan di tengah-tengah kami.
Terima kasih Roh Kudus, hadiratmu sungguh dahsyat luar biasa. Kami menikmati dan kami bersukacita dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bersukacita berkata. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan kita. Lihat kiri kanan bilang gini, kamu jos tenan malam ini. Jos luar biasa. Haleluya. Baik, kita sudah ada di hari yang keberapa ini ya? Ke-6 atau yang ke-7 ya? Malam ini saya mau sampaikan mengenai tema impartasi Roh Kudus, saudara. Pekerjaan Roh itu tidak berhenti pada diri kita sendiri atau pada sesuatu atau pada seseorang, tetapi pekerjaan Roh itu selalu saja menular. Katakan dengan saya menular. Ya, menular, saudara. Karena itu memang pekerjaan Roh ya. Yohanes 7, 37, 39 mengatakan demikian. Dan pada hari yang terakhir, saya tidak pakai PowerPoint, jadi saudara fokus dengerin apa yang saya sampaikan ya. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada hari terakhir, jadi ini puncak ya. Yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara. Jadi ini puncak perayaan, hari-hari dikatakan terakhir. Kita masuk di hari-hari terakhir, ya bahkan ada orang bilang di ujung hari terakhir. Tapi kita nggak tahu ujungnya mana, tapi yang jelas ini periode musim terakhir, musim puncak perayaan. Barang siapa percaya kepadaku dikatakan seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku seperti kata kitab suci. Bukan percaya menurut versi kita. Atau menurut versi umum yang ada yang kalau nggak sama dengan Alkitab atau kitab suci, tentu tidak akan pernah alami yang ini. Ya, jadi jelas. Ya, seperti yang dikatakan kitab suci, artinya harus sesuai dengan kitab suci. Katakan amin. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi kita tahu. Hari ini Yesus sudah dimuliakan. Amin. Berarti artinya roh itu ada di tengah-tengah kita. Roh itu tersedia bagi semua orang satu. Percaya. Seperti yang dikatakan kitab suci. Jadi bukan percaya yang menurut kita sendiri. Dua, yang haus dan lapar saudara. Yang sungguh-sungguh menginginkan. Maka sejak dari kemarin saya bilang. Saudara di dalam hari Minggu kemarin ya. Saudara yang tidak haus jangan datang. Serius. Kalau kamu datang hanya cuman ya mau lihat-lihat saja, mau percuma, kalian nggak akan dapat. Jadi yang prinsipnya percaya seperti yang dikatakan kitab suci. Apa percaya seperti yang dikatakan kitab suci? Kita tahu keselamatan yang saudara dan saya terima hanya melalui Yesus Kristus. Nggak ada yang lain. Ibadah kita juga bukan yang menyelamatkan. Agama Kristenmu juga tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan cuman Yesus Kristus Tuhan. Itu yang harus ditinggikan saudara. Katakan amin. Bukan pelayanannya, bukan ibadahnya, bukan. Tapi Yesus Kristus yang harus ditinggikan. Jadi Yesus Kristus jadi sentral daripada malam hari ini. Itu juga katakan amin. Dan yang kedua adalah haus. Karena kalau nggak ada kehausan juga percuma. Saudara dikasih satu gentong anggur, satu gentong minuman. Tapi saudara nggak haus, ya dibiarin. Bahkan ngapain ini. Tapi kalau sudah haus, jangan satu gentong, satu tetes saja. Itu sangat berarti sekali buat kita. Amin. Itu yang diperlukan saudara untuk itu. Nah Roh Kudus bersifat seperti aliran, tadi kita kan seperti aliran sungai. Yang mengalir dari hati orang percaya. Mengalir. Menular. Mau enggak mau keluar dengan sendirinya. Enggak perlu ditahan-tahan. Enggak bisa ditahan juga. Jadi makanya saudara, berusaha dengan Roh Kudus kita nggak bisa, aku maunya seperti ini, stop. Ya kita akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa, nggak mesti keluar. Saudara. Nggak bisa, nggak mesti termanifestasi. Kelihatan dari wajah saudara, kelihatan dari sikapmu, kelihatan dari semua keberadaanmu, gak mungkin dah. Kalau kita nyanyi sukacita, tapi muka kita masih perengat-perengut, saudara tidak dipenuhi Roh Kudus dulu.
Tapi kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, kamu nyanyi sukacita, kamu sukacita sungguh-sungguh, saudara. Katakan amin. Kamu nggak peduli dengan orang lain, lihat kamu. Karena bukan itu ukurannya. Orang yang penuh Roh Kudus ukurannya bukan apa kata orang nanti. Nggak ada urusannya dengan orang. Tapi engkau betul-betul penuh, saudara. Nggak bisa ditahan itu. Dan saya tidak ngomong terus jadi liar, tidak. Semua terkendali kalau dalam pimpinan Roh Kudus, katakan amin. Iya, saudara. Roh Kudus adalah pribadi yang dapat meradiasi sekali lagi. Mau tidak mau itu akan menular, saudara. Nggak bisa ditahan, nggak bisa di stop. Memancar keluar dari diri seseorang yang penuh Roh Kudus. Ya, kepada orang lain. Ini kalau boleh dikatakan dengan istilah Roh Kudus itu influencer, saudara. Memberi pengaruh. Jadi kalau kita ini ngomong aku penuh Roh Kudus, tapi kita nggak ada pengaruhnya. Ya ada sesuatu yang perlu kita selalu koreksi. Selalu kita harus koreksi. Nah, impartasi Roh Kudus dapat melalui beberapa cara. Saya cepat saja saudara ya. Karena kita nanti akan lebih banyak berdoa, menyembah dan memuja Tuhan. Impartasi ya. Impartasi Roh Kudus itu ada beberapa cara. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Debu tanah dan menghembuskan nafas hidup itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia debu tanah tadi menjadi makhluk yang hidup. Ya, jadi cara Allah begitu. Bukan bim salabim abrakadabra, dor, hidup. Enggak. Dihembuskan itu berarti dekat, saudara. Ya. Bukan diabapi ya. Dihembuskan itu dekat. Seperti orang mau ciuman itu loh. Artinya apa? Itulah bentuk keintiman. Saudara nggak bisa dipenuhi Roh Kudus tanpa keintiman. Nggak bisa melakukan sekedar tradisi, kebiasaan gerejawi. Nggak bisa. Termasuk pujian penyembahan seperti tadi ya saudara. Itu nggak pernah cukup untuk saudara bisa menerima impartasi Roh Kudus. Itu harus dekat saudara. Ya. Lalu Yohanes 20:22 ya dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, Yesus juga punya metode yang sama. Ia menghembusi mereka dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Saya nggak tahu nanti bagaimana ya Roh Kudus mau tuntun kita seperti apa. Ya kita mengalir aja. Karena Tuhan itu punya cara yang luar biasa. Nggak bisa kita patok-patoki. Kudu gini, harus gini. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Harus begini, nggak bisa. Ya, oke. Yang kedua, melalui perkataan nubuatan dan pewahyuan saudara. 1 Samuel 10 ayat 56 mengatakan demikian. 1 Samuel 10 ayat 56. Sesudah itu engkau akan sampai di Gebea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, ini Samuel bicara sama Saul, Raja Saul. Engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, perbana, suling, kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini nubuatan saudara. Ini peristiwanya belum terjadi. Kalau saudara dibaca di ayat yang pertama dan seterusnya, saudara akan ketemuan Samuel sedang bernubuat untuk Saul. Kamu akan mengalami gini sebagai tanda bahwa Tuhan memilih kamu. Tuhan mengurapi kamu sebagai raja. Tanda ini seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah ini yang paling ujung. Nanti kamu akan ketemu dengan nabi-nabi yang tadi dikatakan membawa gambus, rebana, suling dan kecapi. Kamu akan ada di sana dan tiba-tiba roh Allah melanda kamu juga. Kamu kepenuhan juga. Nah itu digenapi pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-10. Nanti sudah kalau mau lengkap ayat yang ke-11 juga bisa. Ketika mereka sampai di Gebea, dari sana
Maka bertemulah ia, Saul, dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Digenapi, saudara. Nah, pencurahan Roh Kudus ini sudah dinubuatkan di kitab Yoel. Pasal 2:28. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku atas semua orang. Anak-anakmu, teruna-terunamu, ya, orang-orang tuamu, bahkan hamba-hambamu. Nah, tapi ayat nubuatan ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu saat Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itu diungkapkan sama oleh Petrus pada saat dia menjelaskan. Karena orang bilang, ini pada mabuk nih orang Kristen nih. Belum ada orang Kristen waktu dia. Pengikut Kristus pada mabuk ini. Siang-siang ngomong bahasa-bahasa yang tidak jelas. Tidak jelas untuk yang bukan bahasa bangsanya. Sebetulnya pada saat itu mereka sedang bicara mengenai kemuliaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Dengan bahasa masing-masing dari begitu banyak suku bangsa yang ada di situ. Nah, Petrus kembali menjelaskan, bukan, mereka nggak mabuk ini. Mereka sedang menggenapi kitab Yoel 2:28. Nah, kalau sudah digenapi 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya harus percaya bahwa Pentakosta itu bukan cuma hari-hari ini tok. Setiap hari buat kita, katakan amin. Termasuk hari ini, termasuk hari ini. Bagi saudara yang haus lapar hari ini, waktu yang baik. Untuk saudara bisa terima kepenuhan lebih lagi. Dan mengalami manifestasi atau impartasi Roh Kudus. Yang ketiga, melalui pemberitaan firman. Saat di khotbah, orang-orang khotbah itu juga ada kepenuhan roh di situ. Khususnya malam hari ini karena kita sedang bicara mengenai Roh Kudus, saudara pribadi Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46 bilang begini. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus. Berkata demikian sedang khotbah, sedang memberitahu keluarga Cornelius yang kepingin ngalami Tuhan. Yang cinta juga Tuhan, yang percaya Tuhan. Tapi ingin mengalami suatu manifestasi yang lebih lagi. Impartasi Roh Kudus yang lebih lagi. Makanya Tuhan utus Petrus, saudara. Untuk datang ke rumah Cornelius. Dan kemudian baru sementara Petrus sedang memperjelaskan siapa Yesus itu dan seterusnya. Dikatakan tiba-tiba. Ya, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, artinya orang-orang Yahudi, ya, tercengang-cengang karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, karena Cornelius bukan orang Yahudi. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah dan seterusnya. Nanti saudara baca. Jadi pada saat mereka dikhotbahi, disampaikan firman Tuhan mengenai Yesus itu siapa, tiba-tiba mereka mengalami impartasi kepenuhan Roh Kudus. Makanya jangan dibatasi. Saat saudara dengar firman Tuhan, tiba-tiba saudara mengalami sesuatu, ya mengalir aja. Katakan amin. Yang keempat, melalui perjumpaan dan relasi ilahi. Saya ambil dari pengalaman Elia dan Elisa. 2 Raja-Raja 2:9-10 bilang begini. Dan sesudah mereka artinya dua orang ini Elia dan Elisa. Sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan kepadamu. Sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu dan akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Jadi ini bicara soal relasi yang sangat dekat. Sejak diomongin seperti itu, Elisa fokus ngelihat Elia. Karena kalau dia nggak lihat, Elia diangkat, hilang sudah, nggak dapat. Tapi pada saat Elisa bisa melihat,
wah, dia dapat double anointing. 2 kali pengurapan. Rohnya Elia. Dan saudara tahu perjalanan mereka itu dimulai bukan cuma seperti tadi, tapi dimulai dari Gilgal. Ini saudara baca ayat sebelumnya ya. Di Gilgal mereka sudah kumpul, sudah jadi satu. Bahkan Elia pernah bilang gini, kamu gak usah ikut aku mau ke Gilgal. Tidak, demi Tuhan yang kamu sembah, aku mau ikut kamu. 50 nabi yang lain bilang, ngapain kamu ikut dia? Dia akan diangkat. Sudahlah, gak ada harapan. Enggak, diam kamu, aku tahu juga. Aku akan ikut Tuanku ini, Elia. Kemudian pergi lagi kemana? Ke Betel. Ke Betel. Di Betel juga demikian. Aku mau ke Betel, kamu tidak usah ikut. Itu ditolak sepertinya oleh Elia. Jangan ikut. Tapi Elisa bilang, go, aku mau ikut. Pokoknya aku ikut kamu. 50 nabi di Betel juga ngomong sama. Ngapain kamu ikut Tuhanmu? Diam kamu. Aku mau ikut Tuhanku. Nah, sampai di Yeriko juga begitu. Dan sampai di Yordan begitu. Jadi 4 kali. Di 4 tempat ini. Elisa buat komitmen, aku mau ikut kamu apapun yang terjadi. Tidak peduli. Jadi dia gak mau dengar suara orang. Kita ini kadang-kadang masih terlalu dengar suara orang. Hati-hati lu. Betulan Roh Kudus bisa roh setan lu yang masuk lu. Hati-hati lu. Alkitab sudah ngomong. Kalau bapakmu dunia aja tahu memberi pemberian yang baik untuk anaknya. Apalagi bapakmu ini surga. Kalau kamu minta Roh Kudus, pasti bapakmu kasih Roh Kudus. Bukan kasih rokok kudus, saudara ya. Amin. Amin. Nah, tinggal kamu mintanya siapa-siapa. Kalau kamu minta sama bapak pendusta ya dihapusi terus. Saudara. Diprangi terus. Saudara. Tapi kalau kamu mau minta bapakmu yang kamu kenal dalam nama Yesus. Dia pasti akan beri Roh Kudus. Amin. Yang kelima, saudara. Melalui doa bersama dan penumpangan tangan. Kisah Para Rasul 4:31 bilang begini. Dan ketika mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua. Bukan cuma pendetanya toh. Orang tertentu toh. Semua. Ya, pasti syaratnya semua berdoa. Jangan pas kita kumpul berdoa, yang lain malah mangan. Malah bayang ke apa gimana apa ya balik dari gereja ya nyoto se apa pi. Enggak. Semua berdoa. Semua dipenuhi Roh Kudus lalu mereka memberitakan firman Allah saudara. Dengan berani luar biasa. Nanti kita akan sampai ke manifestasinya. Yang keenam ya yang keenam ini saya melihat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan 5 cara ini. Tapi ada cara yang keenam yaitu cara-cara lain yang sesuai dengan maunya dia. Karep-karepnya dia. Hak prerogatif namanya. Ada kesaksian seorang teman pas di gereja, pas begini dia merasa dia raus. Tapi rasanya belum dapat. Rasanya dia belum dapat. Pada saat dia pulang mandi biar tiba-tiba penuh Roh Kudus saudara di kamar mandinya. Nah itu prerogatif Tuhan. Jadi cuman ya minta aja kalau bisa minta pada saat saudara naik sepeda motor jangan terus penuh Roh Kudus. Wah bisa. Ya saya nggak tahu saudara ya itu saya belum pernah dengar juga itu. Atau setir mobil terus penuh Roh Kudus. Berhenti aja dulu ya berhenti ya. Mungkin loh saya nggak tahu. Tapi jangan dibatasi. Mungkin saat ini juga di tempat ini bisa. Atau saat saudara baru turun keluar sana. Belum sampai pintu gerbang sana. Bisa saja. Itu prerogatif Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan tahu tempat-tempat yang tepat buat saudara. Barangkali orang yang tadi sedang mandi itu memang ya dia mungkin barangkali kamar mandi itu tempat yang tepat untuk dia ngalami secara pribadi. Kita nggak tahu juga. Masing-masing orang beda. Kalau saya sih yang biasa-biasa yang tadi 1, 2, 3, 4, 5 aja. Pas berdoa bersama, wah penuh Roh Kudus. Enak toh? Daripada saudara pas, maaf ya. Sedang ke toilet tadi, sedang BAB, penuhan roh. Bisa enggak? Bisa, tapi merepotkan.
Amin. Atau saudara sedang jualin customermu, tiba-tiba kamu di toko basah roh, penuh roh. Wah, mungkin orang yang ngerti, wah kesurupan. Kesurupan. Saya surat tukunganmu meneh, repot tuh saudara. Ya mintalah Tuhan, mumpung nih ada tempat seperti ini. Ayo minta. Amin. Rindu enggak saudara? Atau malah di tempat seperti malu. Wah isin apa? Enak di kamar mandi Pak. Ya enggak apa-apa silakan. Tapi menurut saya di sini enak. Kita sama-sama semua orang percaya saudara. Sehingga pengalaman ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa buat hidup kita. Penerimaan atau kepenuhan Roh Kudus ini akan membuahkan satu, perubahan cara hidup. Artinya pertobatan, itu buahnya. Nanti Ibu Riki akan khotbahkan minggu besok. Ya, buah impartasi Roh Kudus selalu saja pertobatan. Lah Pak, saya ini orang suci Pak. Saya enggak perlu bertobat, Pak ini orang baik. Ya sudah enggak perlu Roh Kudus. Pulang kan, enggak perlu Roh Kudus. Serius. Yang kedua, manifestasinya adalah damai sejahtera. Wah damai. Mungkin caranya sepertinya mempermalukan. Ya, sampai seperti itu. Tapi saudara damai aja. Saudara yang di kiri kanannya juga damai aja, nggak apa-apa. Nggak merasa terganggu nih orang ngapain nih. Dan ada sukacita. Dan yang ketiga kesatuan dan penerimaan. Ada kesatuan, kita satu roh aja. Kita yang musuhan tiba-tiba kita diperdamaikan aja sudah. Yang kemarin tuh kamu rasanya lihat orang tuh sebel banget. Tiba-tiba matamu sebenarnya dibalik. Jadi kok mesake ya orang itu ya. Aku mau jadi berkat lah buat orang itu. Tapi kalau udah lama-lama. Tadi sebel. Setelah bahasa roh, penuh roh. Keluar gereja, sebel lagi. Nah itu Roh Kudus. Ya, kemudian ada keberanian untuk menjadi saksi kebenaran. Tadi dikatakan menjadi saksi, menginjil, bersaksi. Ada keberanian, muncul keberanian. Kalau saudara bilang kepenuhan roh, bahasa rohmu begitu luar, tapi kamu mesti dipenuhi dengan ketakutan. Nah, ya itu ada sesuatu yang mesti kita harus lihat. Barangkali bahasa roh kita kebiasaan toh. Melu-melu toh. Dimurnikan. Di tempat ini dimurnikan. Yuk. Saya pun perlu dimurnikan. Kadang-kadang juga bisa hanya pencitraan. Bisa. Jangan saudara pikir hamba Tuhan udah gitu, wah murni. Enggak. Percaya sama saya. Banyak juga sering kepalsuan-kepalsuan yang ada. Makanya hamba Tuhan harus dimurnikan lagi. Malam ini malam pemurnian. Katakan amin. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan merasa, biasa kayak gini, aku biasa mimpin, pulang aja saudara. Please, sorry, tenang. Saudara akan malah jadi kamir nanti yang tidak bagus. Tapi kalau engkau mau dimurnikan, ya ini saat ini. Amin. Yang kelima adalah hidup mempermuliakan Tuhan pasti. Buahnya itu. Mulutmu itu mulut mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan yang lain-lain. Bukan, aku hebat ya. Hebat tuh. Dia lihat hasil karyaku. Wah, diambil tuh. Kita sombong, bermegah karena kepandaianmu, kepintaranmu, kedudukanmu. Apa saja yang berasal dari dirimu. Dan kamu melupa untuk mempermuliakan Tuhan. Perlu dimurnikan lagi malam hari ini. Katakan amin. Perlu dikuduskan lagi malam hari ini. Siap? Sebalik karena siap. Sudah siap enggak? Serius? Belakang siap? Tengah? Siap Pak? Dari Parahan jauh-jauh ini. Ini haus betul apa? Siap hamba Tuhan? Ayo naik sini. Urusannya bukan dengan saya. Jadi saudara jangan lihat saya terus. Sekarang kita urusan sama Tuhan. Saya cuma menyampaikan sesuatu yang sederhana aja.
Dan kalau saudara sungguh mau masuk dalam tadi, kita tadi kan nyanyi, penuhiku, penuhiku. Apa? Dalam hadiratmu, penuh. Bukan cuma sekedar nyucrup tok ya. Atau saudara cuma ya kasih yowes, ora kasih ora apa-apa. Artinya tidak ada kehausan, tidak ada kerinduan. Coba rasakan dulu saudara. Saya mau tanya sebelum kita masuk lebih dalam ya. Saat tenani gitu, jujur ya. Jujur dengan dirimu, saudara dapat jawab saya. Saudara haus enggak sih? Rindumu itu sejauh apa atau hausmu itu sejauh apa? Jujur, dengan dirimu, renungkan sebentar. Kamu datang ke sini, kamu bilang, pingin aku. Tapi pinginmu tuh sejauh apa? Atau kamu sudah merasa, Tuhan, nek malam hari ini aku enggak terima kepenuhan. Tomorrow is nothing. Besok tidak ada artinya. Aku perlu malam hari ini. Coba rasakan saudara. Karena anugerah yang besar ini tentu tidak bisa. Maaf ya. Tuhan sih tetap ingin memberikan. Tapi kitanya yang gak bisa menerima. Karena terlalu berharga, terlalu mulia. Makanya firman Tuhan bilang bejanamu harus bejana yang baru. Kalau mau anggur yang baru. Kalau bejanamu bejana yang lama. Ya merusak. Karunia Roh Kudus itu sendiri nanti. Coba ambil waktu 1 menit aja. Kerinduanmu kayak apa? Sejauh apa sih? Apa kamu juga udah bosan aku jalani kekristenan kok cuma kayak gini aja ya? Kok rasanya kalau kita baca Alkitab kok jauh banget. Rasanya kayak Alkitab itu cuma kitab dongeng aja. Nggak bisa dicapai. Nyatanya hidupku ya kayak gini-gini tok. Padahal ini aku hamba Tuhan loh. Mari ambil waktu sebentar. Engkau tahu hati kami Tuhan. Kami gak mau main-main. Kami gak mau sekedar meremehkan akan anugerah Roh Kudus yang begitu berharga. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami selalu main safety saja. Safety untuk kepentingan kami, aman untuk kami, tidak berlebih-lebihan, cukup bagi kami. Tapi kalau kami mau jujur dari apa yang kami boleh terima hari ini atau hari-hari yang lalu, kami merasakan ada sesuatu yang masih kurang. Sesuatu yang masih kosong, hampa dalam hidup kami. Ya kami baca Alkitab, kami berdoa, kami melayani, kami bahkan berkhotbah. Tapi kami sadar ada sesuatu yang masih kosong dalam diri kami, jiwa kami. Yang belum terpenuhi sepenuhnya. Oleh karena itu kami tahu Tuhan. Kami tahu, kami dapat butuh yang lain-lain. Kami hanya butuh Tuhan Yesus. Kami hanya butuh Roh Kudus. Penuhi kami kembali. Supaya cinta kami yang mula-mula itu berkobar-kobar lagi. Terus masing-masing saudara dengan Tuhan. Saudara kalau mau berdiri boleh, duduk, sujud, maju ke depan atau apapun. Kami mau belajar Tuhan. Untuk mengikuti hatimu, keinginanmu, kehendakmu malam ini Tuhan. Sudah terlalu lama kami bermain-main. Kami mau yang murni daripadamu.
Kami mau yang sejati, yang daripadamu Tuhan. Mari mulai mengalir saudara. Roh Kudus memimpinmu. Jangan khawatir saudara. Kalau dia yang memimpin, dia akan memimpin dengan tepat sekali. Presisi akurat. Jangan takut. Jangan khawatir. Mari bebaskan. Roh Kudus bekerja, menolong, memimpin setiap kami di tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang bekerja di tempat ini, Roh Kudus penuhi, mengalir, menjamah kami. Hanya Kau Tuhan yang kami perlu. Hanya Kau Yesus yang kami ingini. Mari masing-masing saudara. Masing-masing semua. Jangan kau tahan. Izinkan itu lepas. Mengalir. Mengalir. Oh, ralabasyaramo. Syaralamasye. Kau dahsyat Tuhan, Kau hadir, penuhi setiap kami, penuhi hati kami. Kami percaya, kami haus akan Engkau, ya Tuhan, ya Yesusku. Oh, haleluya. Jamalah setiap kami Tuhan, lembutkan hati kami lebih lagi. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kedekilan hati kami, ampuni kekerasan hati kami, ampuni Tuhan. Mari masuk dan penuhi setiap kami lebih lagi dengan Roh-Mu Tuhan. Sekarang ini di tempat ini Roh-Mu bekerja, Roh Kudus bekerja. Oh. Semua pemain musik, memuji, choir, semua orang yang ada di gedung ini, mari hormati Tuhan.
Hormati Tuhan. Hormati Dia. Kau luar biasa Tuhan, kasih-Mu mengalir, hadirat-Mu penuhi setiap kami. Yang memuaskan hasrat kami, jiwa kami Kau penuhi dengan kebaikan-Mu, Kau limpahi kami dengan sukacita-Mu. Jesus. Jesus, we love you, Lord, more and more. We love you, we want you, we want to know you. Oh my Lord, my King. Yes, Lord. Hanya Kau saja Tuhan. Hanya Kau, Yesus. Hanya Kau. Isi bejana hati kami. Penuhi bejana hati kami lebih lagi. Kuduskan kami, Kau yang melayakkan kami, Kau yang menerima kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Oh Jesus, Jesus, thank you for your presence. Kau yang mengasihi umat-Mu Tuhan, setiap kami. Kasih-Mu tak pernah berubah.
I feel Jesus in this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari sambil bangkit berdiri, saudara, angkat suara. I feel Jesus. Berjalanlah Tuhan. Jamalah setiap kami di tempat ini Tuhan. Jangan lewatkan satu pun. Penuhi setiap hati kerinduan kami. Penuhi Tuhan kekasih-kekasih-Mu. Sekali lagi. Oh, I feel Jesus. I feel Jesus. Oh, I feel Jesus in this place. Oh yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in the oh, my soul, yes, my soul does burn within me. Jiwa kami, roh kami berkobar. Kami tahu Engkau ada bersama kami Tuhan. Oh yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. Mari sembah. You are my Lord, my King. Oh, we worship you. We exalt your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Kau yang terutama Tuhan, Kau yang termulia, ajaib, segala kasih karunia-Mu. Jesus, Jesus. Shikarawara-wara-bara-bara. Terus saudara jangan padam dalam. Oh,
Haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus. Lebih lagi Tuhan, kami mau menikmati Engkau, menikmati kasih, menikmati pemberian-Mu yang ajaib. Lebih lagi Bapa, yes Lord, feel with your power, feel with your anointing, feel with your presence. It's your temple, Lord. Semua orang di tempat ini adalah bait-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ora lama syanamo. Ora la bara bara shikarawa. Oh Jesus. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi lagi. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku. Kasih Tuhan, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya.
Jesus. Kira lama raba. Mari saudara berbahasa roh kurang. Yang keras surah ura batakara balaba syikar. Lebih keras. Lebih keras lagi. Ura batakara basyadara. Ura lama syeki lama takara masyadara. Ura lama lagi lebih. Oh. Dari hati orang yang percaya seperti yang katakan kitab suci. Dari hatinya mengalir aliran-aliran hidup. Dari hatinya mengalir aliran-aliran hidup. Mengalir. Oh, ramahasiki hatakara hati. Engkau layak, engkau diterima, engkau disayang. Oh, ramahata hasiki takara. Oh, ramasyakara baraba. Engkau dipercayai oleh Tuhan. Ya. Di atas batu karang ini kata Yesus, aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak berkuasa atas hidupmu. Dan kunci-kunci kerajaan surga di tanganmu. Ya kata Tuhan, engkau umat pilihannya. Engkau kesayangannya. Engkau putra-putrinya. Kerajaan ada di tanganmu. Kerajaannya dipercayakan dalam hidupmu. Jangan takut kata Tuhan. Jangan gentar engkau, berdiri teguh, jangan goyah. Kuralabashakara bakara masyiki. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Oh, kami siap Tuhan melakukan. Kami siap mengeksekusi setiap kehendak-kehendak Tuhan. Kami siap Tuhan menuruti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami siap Tuhan untuk mengerjakan bagian kami yang terbaik sesuai dengan rancangan-Mu. Haleluya, haleluya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Mari angkat tangan saudara katakan, muliakanlah Raja, ya Raja segala Raja. Nama Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan itu terus mengalir dalam hidupmu mulai saat ini dan tidak akan pernah berhenti lagi. Kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Otoritas mandat Tuhan ada dalam hidupmu. Ya. Muliakan, muliakanlah Raja, segala Raja. Penguasa di udara. Dihancurkan segala pekerjaan-pekerjaan si jahat. Dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang ditinggikan dan ditegakkan. Kuasanya sekali lagi. Muliakan, muliakanlah Raja, segala Raja. Penguasa di udara dihancurkan. Oh ya, oh ya. Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kehendak-Mu jadilah di bumi
seperti di surga. Kerajaanmu, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Amen. Di bumi seperti di surga. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah terus Kau menyertai setiap perjalanan kami dan bahkan pengurapan yang kami terima malam hari ini mengiring kemanapun kami pergi. Dan memampukan kami untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak-Mu saja. Supaya nama-Mu terus dipermuliakan di bumi ini Tuhan. Di hidup setiap kami, di gereja kami, di rumah tangga kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami bawa pulang sukacita, kami bawa pulang pengurapan ini. Untuk terus kami boleh menuruti dan mengikuti setiap rencana-rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan kami mau berdoa seperti Tuhan Yesus mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Tuhan berkati. Selamat malam, sampai besok. Besok Bapak Pendeta Jimmy Ratar dari GPDI akan melayani kita. Tuhan berkati.